Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Renungkanlah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala." QS Ar-Rahman 5533. Dahulu tidak terbayang bahwa manusia bisa sampai ke bulan. Namun pada masa sekarang, berita manusia pergi ke bulan sudah bisa kita dengar. Pernahkah kalian membaca sejarah tentang Columbus? Seorang yang pernah mengarungi bumi ini lalu membuat kesimpulan bahwa bumi ini bulat. Bila dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di atas, kamu tidak akan mampu menembus langit dan bumi kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan dan kelebihan apa yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut? Tentu kekuatan yang dapat menembus langit dan bumi adalah kekuatan akal. Akal berfungsi untuk mengkaji dan menemukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat menciptakan peralatan yang canggih. Akhirnya, manusia dengan ilmu pengetahuan dan karyanya dapat menembus penjuru langit dan bumi. Bukankah dengan ilmu pengetahuan semua menjadi mudah? Buktikan. Mari membaca Al-Quran. Tahukah kamu siapakah yang punya ilmu itu? Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmu. Allah disebut Al-Alim, artinya Maha mengetahui, Maha berilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas tanpa batas. Ada yang diberikan kepada kita sudah tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis adalah Kitabullah dan yang tidak tertulis adalah alam. Alam semesta serta isinya yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Selain belajar tentang alam semesta, kita juga wajib mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tertulis, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an dapat dipelajari dengan cara membiasakan membaca tartil, mempelajari artinya dan memahami kandungannya. Mari membaca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Menerapkan ilmu tajwid tentang alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Hukum bacaan alif lam dibagi menjadi dua macam, yaitu alif lam syamsiah atau disebut idgham syamsiah, dan juga alif lam qamariyah atau disebut juga izhar qamariyah. Kedua macam hukum bacaan ini dapat diuraikan sebagai berikut. Alif lam syamsiah, suatu lafaz mengandung bacaan alif lam syamsiah apabila terdapat alif lam
diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah berikut ini: ta, tha, da, za, ra, za, sin, shin, sod, bod, po, bo, lam, dan nun. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Alif lam diikuti nun. Contohnya qul a'udzu birabbin nas. Alif lam diikuti ta. Alhaakumut takatsur. Cara membaca alif lam semacam ini harus diidghamkan. Maksudnya bunyi huruf lam hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Karena cara membacanya diidghamkan, maka sering disebut dengan idgham syamsiyah. Sedangkan dalam penulisan huruf-huruf syamsiyah selalu bertasydid bila didahului alif lam. Alif lam qamariyah. Suatu lafaz mengandung bacaan alif lam qamariyah apabila terdapat alif lam diikuti salah satu 14 huruf hijaiyah, yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Alif lam diikutin kaf. Inna a'tainakal kautsar. Selanjutnya alif lam diikuti mim. Narullahil muqadah. Cara membaca alif lam semacam ini dibaca jelas sehingga sering disebut izhar qamariyah. Mari memahami Al-Quran. Kandungan QS Ar-Rahman 33 serta hadis terkait. Isi kandungan QS Ar-Rahman 33 sangat cocok untuk kalian pelajari karena ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Hebat bukan? Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tentang pentingnya ilmu pengetahuan, tentang pentingnya menuntut ilmu, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan juga menegaskan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia maka harus dengan ilmu, barang siapa yang menghendaki akhirat maka harus dengan ilmu. Nasihat Imam Syafi'i tersebut mengisyaratkan bahwa kemudahan dan kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat dicapai oleh manusia melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak akan mudah diperoleh kecuali dengan beberapa cara dan strategi yang harus dilalui. Dalam hal ini Imam Syafi'i dalam kitab Diwan menegaskan, artinya, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat, yaitu kecerdasan, kemauan yang kuat, kesungguhan, perbekalan yang cukup, dan kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Ungkap Imam Syafi'i di atas penting diketahui oleh orang-orang yang sedang asyik menuntut ilmu. Cara ini perlu dilakukan agar berhasil. Perlu adanya semangat juang, harus dekat, akrab, dan hormat kepada guru agar ilmunya berkah. Mencari ilmu juga perlu waktu yang lama. Kandungan QS Al-Mujadalah 11 serta hadis terkait menjelaskan keutamaan orang-orang beriman dan berilmu.
Pengetahuan, kalau Qiyas Ar-Rahman 33 menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan, maka ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya? Sudah tentu, orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Ayat ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapang kalian ketika berada di dalam majelis atau tempat mencari ilmu, yakni apabila kita berada di tempat menuntut ilmu, baik itu di kelas, masjid, majelis, taklim, dan lain sebagainya, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Akan tetapi perlu diingat bahwa orang yang beriman tetapi tidak berilmu, dia akan lemah. Oleh karena itu, keimanan seseorang yang tidak didasari atas ilmu pengetahuan tidak akan kuat. Nah, sebaliknya, begitu juga sebaliknya. Orang yang berilmu tetapi tidak beriman, ia akan tersesat. Karena ilmu yang dimiliki bisa jadi tidak untuk kebaikan sesama. Perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Sebelum kalian menerapkan perilaku senang menuntut ilmu sebagai implementasi Qiyas Ar-Rahman 33 dan Al-Mujadalah 11, terlebih dahulu kalian harus membiasakan membaca Al-Quran setiap hari, baik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan maupun yang lainnya. Sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Qiyas Ar-Rahman 33 dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. 2. Selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik langit maupun di bumi dengan terus menelaahnya. 3. Meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. 4. Rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Qiyas Al-Mujadalah 5, 8, 11 dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. 2. Bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. 3. Senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. 4. Selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan bab 6 dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat dan membawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.